Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Tahun lalu engkau datang ke dunia ini untuk membuka tabir, yaitu badan tubuhmu sendiri yang kau korbankan bagi kami. Sehingga kami punya hubungan yang pribadi dengan Bapa melalui engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami tahu bahwa kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur bahwa kami punya relationship, kami punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka itu kami berdoa. Karena doa adalah saat kami membangun mezbah kami dengan Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Engkau mempersiapkan kami menjelang tutup tahun ini supaya kami di dalam mode berdoa. Supaya kami sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Di tahun yang akan datang, tahun penentuan dan banyak hal yang belum menentu. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan kami yang pasti. Kami berdoa, Engkau mempersiapkan umat pilihan Allah, keluarga Saat Teduh Bersama, untuk berjalan masuk dalam rencana Allah. Sampaikan sabdamu, beritakan firman-Mu, ajari kami sesuatu. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, dan khususnya ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini kita akan mendapatkan sebuah renungan edisi episode Natal Saat Teduh Bersama. Tapi nggak apa-apa ya, saya nggak berbicara melulu soal palungan, tapi firman yang berpusatkan pada pengajaran Kristus. Saya mau bawa Anda untuk sungguh-sungguh berdoa, karena menutup tahun ini dan kita menyongsong tahun yang akan datang, tahun baru ini banyak hal yang belum tentu. Belum lagi tahun depan ini tahun penentuan, apalagi bagi bangsa Indonesia. Kita harus banyak berdoa, terjadi banyak pergeseran di segala sektor masyarakat, terjadi banyak perubahan besar. Karena itu kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerti doa itu apa, memakai kunci doa, susah untuk jalan dalam kemenangan. Saya mau otak-atik dulu imanmu. Dan yang pasti, janganlah gampang menyerah kalau kita berdoa. Kalau kita dapat jawaban no atau tidak, itu jangan langsung patah semangat. Nah, karena itu saya kasih judul khotbah saya, renungan singkat ini, doa yang susah ditolak. Saya akan memberikan kepada Anda sebuah skill untuk sembahyang. Bagaimana kita exercise our faith, atau gimana kita itu mengamalkan iman sewaktu kita berdoa meminta sesuatu. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar didapatkan di Lukas 18 ayat 1-8. Sekali lagi judul tema khotbah hari ini, doa yang susah ditolak, saya bacakan. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya koreksi dulu ya, doa yang salah itu gimana? Doa yang nggak manjur. Doa yang gampang menyerah, belum apa-apa sudah mutung di jalanan, di tengah jalan sudah berhenti. Ada pula orang-orang yang tidak percaya akan doanya sendiri. Jadi setelah dia doa dia ragu, didengar nggak ya, didengar nggak ya. Ada juga orang-orang yang cepat lupa. Aku pernah doakan ini rasanya. Doa itu nggak boleh rasanya. Makanya Yesus berkata di ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Ini pengajaran Yesus Kristus. Tuhan suka pakai ilustrasi supaya gampang dimengerti. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Mereka ini murid-murid Yesus. Dan kita murid-muridnya hari ini. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Garis bawahi dulu, untuk menegaskan.
Perumpamaan Tuhan itu tidak asal-asalan. Kita patut merenungkan. Di dalamnya ada prinsip-prinsip yang baku. Ada yang namanya rigid principles of God. Di dalam hal ini soal doa, Yesus punya spiritual laws atau punya hukum rohani yang tidak bisa diubah-ubah. Yang pasti doa itu mesti tegas, makanya Yesus mau menegaskan kepada mereka tentang doa. Doa itu mesti tegas, doa itu mesti jelas. Kita tuh harus jelas apa yang kita minta, apa yang tidak kita minta. Janganlah kalau kita setelah berdoa lalu kita lupa. Itu kan seperti orang setelah menyaksikan wajahnya sendiri di cermin, lalu lupa mukanya. Jangan begitu, doa itu nggak boleh pikun. Apa yang kita doakan kita harus ingat. Apakah itu sudah atau belum dikabulkan. Tentunya kalau kita berdoa, kita juga harus baca firman. Supaya kita ada direksi, ada arahan Tuhan. Kalau salah langsung ketara. Nggak mungkin kan kita berdoa minta suami orang lain atau istri orang lain. Karena Alkitab berkata jangan berzina, yang gitu sudah nggak usah diminta. Dipikirkan pun jangan. Diminta percuma, tidak akan diberikan. Karena Tuhan berkata, kamu minta sesuatu nggak dapat, karena yang kamu minta itu demi memuaskan hawa nafsu. Aku tidak akan kabulkan lah yang begitu-begitu. Jadi doa itu harus tahu apa yang kita minta, dan kita harus mengerti dulu kehendak Allah secara basic atau secara mendasar. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang firman Tuhan berkata, jangan. Doa itu nggak boleh asal-asalan, dia harus tegas, dia harus jelas, dan dia harus keras. Doa itu nggak boleh dalam hati gitu tuh. Ya boleh doa dalam hati, apalagi kalau di kerumunan orang banyak, supaya nggak kesannya aneh dan supaya tidak cari perhatian. Tapi maksudnya doa itu kalau bisa keras, kenapa tidak? Makanya orang kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh dengan segenap kekuatan. Tidak heran mamanya Samuel, Nabi Samuel perjanjian lama namanya Hana, saking kerasnya, tapi dia nggak mau merusak keheningan bait suci. Makanya dia komat-kamit mulutnya sampai dikira mabuk atau orang gila. Sampai-sampai imam penjaga yaitu Eli berkata, wanita, kenapa kamu sudah mabuk anggur? Tidak, aku lagi sedih dan pedih hatiku. Doa itu gak mungkin bisa disimpan di hati. Apalagi sesuatu yang kita inginkan sekali. Doa itu mesti keras, tidak tentu volume suara. Doa itu dengan segenap ekspresi. Kalau kita mau sesuatu kan nggak mungkin kita berkata dikasih ya oke, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Orang anak kecil kalau minta sesuatu ya wah pakai nangis segala. Bukan berarti kita harus merengek-rengek sama Allah. Karena Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Tapi maksudnya adalah doa itu harus dengan segenap hati. Doa harus jujur dengan emosi. Nggak ada yang namanya doa itu yang penting hanya di hati. Dimulai dari hati, tidak berakhir hanya di dalam hati. Doa itu pasti menggedor-gedor pintu. Apalagi kalau sesuatu yang sifatnya darurat seperti keselamatan keluarga kita. Apalagi sesuatu yang sifatnya mendesak pertolongan Allah. Doa itu harus tegas. Makanya di sini Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya suka sekali di ayat 1. Di sana ada 3 kata yang sangat melompat di dalam hati saya. Mereka harus, 1 harus, selalu, yang 2 selalu, berdoa dengan tidak jemu-jemu, 3 tidak jemu-jemu. Jadi doa itu terdiri dari harus, doa itu harus. Hari ini kita kepingin doa atau nggak kepingin doa, kalau kita anak Tuhan, kita mesti berdoa. Doa itu harus, doa itu komitmen. Doa nggak tergantung feeling kita, ngerasa nggak ngerasa hadirat Allah, dijawab atau tidak. Ya, apakah kita sedang happy atau sedang sedih, doa harus jalan. Alangkah baiknya kalau kita doa itu punya fixed time, seperti saat teduh bersama setiap Rabu. Selalu ada waktu yang tetap. Kalau doa saat teduh pribadi juga harus ada janjian, waktu yang sama dengan Tuhan, supaya kita bisa disiplin diri sendiri. Doa bukan hanya harus, doa itu juga harus selalu. Doa nggak bisa begini loh, coba sekali gagal ya sudah. Doa harus berkesinambungan dan tiada berakhir sampai kita mati atau sampai Tuhan datang kembali. Karena doa adalah nafas hidup orang Kristen dan anak-anak Tuhan. Doa itu harus, doa itu selalu, terus menerus. Tidak boleh musiman. Kita baru doa kalau ada kebutuhan. Tidak boleh.
Ada tidak ada kebutuhan yang kita rasakan dan kita sadari, tetaplah berdoa. Lalu doa juga nggak boleh jemu-jemu. Jadi kalau ngadepi rintangan kita nggak boleh putus asa. Tidak jemu itu, untuk jemu kan orang itu harus mengalami sesuatu. Entah nggak dijawab-jawab ya males lah ya. Doa dilarang malas. Doa itu harus terus press on. Terus maju. Terus menerus. Ayat 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Oke, lakon pertama. Ada seorang hakim dengan deskripsi dia tidak takut akan Allah sama sekali. Dan juga tidak menghormati seorang pun. Nah itu sudah pastilah. Orang kalau tidak hormat, kalau nggak takut sama Tuhan ya pasti tidak akan mengindahkan manusia. Orang kalau tidak takut akan Allah pasti juga tidak akan menghargai sesama. Udah pasti itu satu paket. Lalu ayat 3, itu adalah lakon kedua. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ini perumpamaan ya, ini bukan kejadian sungguhan, tapi bisa saja inspired by true story, bisa saja diinspirasi oleh kejadian beneran. Kan di masyarakat banyak sekali orang-orang lemah yang ditindas. Nah di zaman Yesus, orang yang paling lemah, strata terendah di dalam masyarakat yang tidak akan dibela haknya itu adalah janda. Lebih parah dari yatim piatu. Karena yatim piatu masih bisa diadopsi, bahkan masih bisa dijual jadi budak, lalu bisa bekerja di rumah orang. Tapi kalau janda di zaman itu, maaf, ini bahasanya apa adanya, dianggap sisanya. Ya artinya bekas. Suaminya akan meninggal, dia dulu milik orang. Gak ada orang lagi mau pegang dia. Zaman itu belum ada seperti hari ini, hak asasi manusia, ada sistem welfare, ada yang namanya keadilan sosial. Zaman itu dulu apalagi Israel dijajah oleh tentara Roma sebagai bangsa jajahan, jangankan janda, jangankan yatim piatu. Orang-orang biasa aja, orang-orang citizen atau warga negara normal aja tidak memperoleh haknya. Seorang janda itu lebih terpuruk dari yatim piatu. Karena mereka dianggap bekas siapa. Tidak ada laki-laki yang mau menyunting mereka. Tidak ada orang yang memberi lowongan. Karena mereka tahu kalau beri lowongan kepada janda itu, mereka susah. Mereka juga harus pelihara anak-anaknya. Dan mereka juga harus memberikan ekstra-ekstra. Sedangkan performanya nggak seberapa. Jadi basically pada dasarnya seorang janda itu kasihan sekali. Seorang janda itu sama unda-undi dengan orang kusta, left to die atau dibiarkan untuk mati. Jadi sebenarnya hakim ini tidak mungkin tergerak. Karena dia nggak punya kasih. Dia tidak ada alasan menolong janda ini. Apalagi hakim ini bukan Yahudi. Kok saya tahu? Karena di dalam custom tradisi orang Yahudi, kalau ada orang mau dibela haknya, tidak datang ke hakim, tapi datang ke tua-tua. Jadi hakim ini pasti yang sudah bekerja sama dengan penjajah yaitu tentara Roma. Ini adalah hakim juridiksi, ini adalah seorang penegak hukum yang bukan umat pilihan Allah. Dan biasanya mereka tergiur dengan profit dan keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Udah semakin pupus lah kalau orang itu sudah cinta money, cinta uang, akar segala kejahatan. Saya mau tunjukkan kemustahilan janda ini untuk dibela haknya. Berarti kita tahu ya, kalau kita mengalami ini, kita mengalami masalah yang membuat kita tak berdaya, berarti ayat ini relevan untuk kita. Kalau kita terpuruk di posisi paling bawah, engkaulah yang Yesus maksudkan dalam perumpamaan ini. Supaya saya tunjukkan tadi panjang lebar, bukan untuk menunjukkan malangnya janda itu, tapi untuk memberi Anda yang merasa dirimu paling malang di dunia sebuah pengharapan baru. Bahwa hakim ini tidak mungkin bela dia aja, akhirnya membela dia. Dia tidak punya kasih, belum lagi dia cinta uang, segala sesuatu dihitung dengan keuntungan. Tidak ada pri kemanusiaan. Ini aja akhirnya dia menolong janda ini, apalagi Tuhan. Kita lihat ayat yang keempat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 4 ini, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Jadi itu yang saya katakan di awal-awal tadi, kalau Anda mendapatkan jawaban tidak, bukannya dikabulkan malah ditolak, jangan putus asa. Karena Anda tidak menghadapi hakim lalim, tapi Anda menghadapi Bapa yang baik. Jadi penolakan, tanda kutip, penolakan Tuhan itu bukanlah kiamat. Malah justru kita harus GR, kita harus percaya diri dulu dalam doa kita. Lebih tepatnya percaya Tuhan. Jikalau Tuhan pada akhirnya pun berkata tidak pada doamu, itu berarti ada sesuatu yang lebih baik yang Dia sediakan. Jadi sebenarnya Bapa yang baik tidak akan berkata tidak. Karena doa yang sungguh-sungguh susah ditolak. Apalagi kalau bukan Tuhan yang berkata tidak, ya jangan menyerahlah. Apalagi kalau tidaknya itu dari setan yang menghalangi atau merintangi, ya lawan dengan imanmu yang teguh. Dan kalau tidak tersebut adalah dari keadaanmu, situasi kondisi yang seolah-olah tidak berubah dan menekanmu, janganlah give up. Jangan lemparkan handuk putihmu. Sebab kata tidak dari keadaan, apalagi dari musuh-musuhmu, dari iblis dan kuasa kegelapan itu bukan akhir segala sesuatu. Justru bawalah segala sesuatu ke dalam doa kepada Bapamu yang baik, hakim yang adil itu. Sekali lagi saya ulangi, sekalipun jikalau pada akhirnya Tuhan menolak doamu, itu bukan Tuhan menolak dirimu. Kalau Tuhan menolak permintaanmu, pada akhirnya setelah Anda ngotot gimana sungguh-sungguh, sekalipun Anda klaim-klaim firman semua yang Anda tahu, kalau Tuhan berkata tidak, carilah iyanya. Karena tidak Tuhan di sini itu berarti iya di tempat yang lain. Kalau Tuhan tutup pintu, berarti Tuhan buka pintu yang satunya lagi. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada kata tidak sebenarnya. Orang berkata begini, doa itu bisa dijawab 3 macam. Iya, tidak, atau tunggu. Kalau tunggu ya nantikanlah. Kalau iya ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, tanyalah. Kalau bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi, lalu tanyalah begini. Apakah kehendakmu itu? Kalau tidak bagi aku sekarang, apakah iyanya bagi Tuhan? Tolong beritahukan. Nanti kan kita jadi, Paulus itu mau memberitakan Injil ke Asia, ke Bitinia, ditolak-tolak, dihalangi, tiada lain. Oleh Roh Kudus sendiri. Kalau dia dihalangi oleh roh jahat, dia bisa ikat itu. Tapi dia dihalangi oleh Roh Kudus berkata, no, tidak. Tapi gara-gara itu, dia dibawa ke Filipi. Kita tahu ada gereja yang luar biasa di sana, orang di penjara, diselamatkan. Terjadi gempa bumi di tahanan. Kita tahu cerita mujizat itu. Itu gara-gara Tuhan menolaknya pergi ke suatu tempat. Tuhan arahkan dia ke tempat yang lain. Bukan ke provinsi Asia, justru ke Makedonia. Wah, luar biasa. Jadi jangan sampai Anda itu marah atau kecewa kalau Tuhan seolah-olah menolakmu. Tetapi kalau itu hanya keadaan, lawan. Kalau itu setan, lawan dia dengan iman yang teguh. Jadi janganlah doa itu gampang untuk putus asa. Lalu di sini dikatakan, ayat yang keempat, B, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Coba dengarkan apa yang dikatakan dalam hati hakim yang lalim itu. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, lebih baik aku membenarkan dia supaya ia tidak datang dan akhirnya menyerang saya. Ayat ini diulang sama Tuhan Yesus. Di ayat sebelumnya Yesus sudah berkata hakim ini seperti apa. Tapi sekarang Yesus dalam perumpamaan ini menceritakan hakim itu ngomong apa di dalam hatinya. Kan aku ini gak takut sama Allah dan tidak menghormati seorang pun. Yesus gak pernah bertele-tele. Dalam perumpamaan kalau dia ulang informasi yang sama, itu berarti ada penekanan khusus di dalamnya. Di sini ada sebuah penekanan, perhatikan. Tuhan ingin membuat suatu comparison, perbandingan antara hakim yang tidak benar ini dan dirinya. Antara hakim yang lalim ini dengan Bapanya di sorga.
yaitu Bapa kita di dalam sorga. Dengan kata lain Tuhan hendak berkata, ya beda lah ya dia sama aku. Bumi dan langit bedanya orang ini dalam perumpamaan ini, si hakim yang lalim, dengan Bapa di dalam sorga yang mendengar doa. Makanya kalau berdoa itu gak boleh naruh rasa curiga sama Tuhan. Tuhan buat head to head, apple to apple, diperbandingkan antara hakim ini, apa yang dia katakan di hati, walaupun aku gak takut akan Allah dan tidak menghormati siapa-siapa, aku akan kabulkan permintaan perempuan ini daripada nanti dia serang aku. Tuhan tidak mengabulkan doa kita karena Tuhan takut sama kita, tapi karena Tuhan sayang kita. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan terbeban. Tuhan membuat perbandingan dalam ayat ini antara hakim ini dengan dirinya. Tuhan ingin kita percaya bahwa Allah kita itu selalu baik. Dan bahwa dia adalah pengabul doa. Kalau hakim ini terpaksa, Tuhan lakukan itu dengan sukarela, dengan senang hati pula. Sudah menjadi tanggung jawabnya Tuhan seperti seorang ayah. Kalau saya memberi anak saya makan, udah jadi tanggung jawabku. Sukacitaku, udah jadi tugas dan bebanku. Udah selumrahnya, seyogyanya, sepatutnya. Demikian pula Allah hendak berkata kepada anak-anaknya, Anda dan saya, sudah seyogya, sepatutnya, selumrahnya, aku mengabulkan doamu. Makanya di ayat yang ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dari situ kita tahu bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Katakan amin. Hanya persisnya pengabulan doa itu wujudnya seperti apa, itu hanya Tuhan yang tahu. Di sini Tuhan suruh kita camkan. Lalu lanjut ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dengan kata lain Tuhan berkata gini, tidakkah hakim itu, jikalau Allah adalah hakimnya, tidakkah Allah akan membela hak janda itu? Tidakkah Allah akan memperjuangkan perkaranya? Pertanyaannya, karena kita tidak tahu kasus janda itu persisnya apa, sekalipun kita tahu, kita juga nggak tahu persisnya gimana caranya Tuhan akan membela janda itu. Nah itu di ranah kedaulatan Allah. Makanya itu jangan marah kalau doa kita nggak dijawab persis seperti yang kita minta. Kadang-kadang diberikan persis yang kita mau. Dan persis yang kita butuh. Tapi kadang-kadang jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Caranya lebih tinggi dari cara kita. Waktunya pun tak sama dengan waktu kita. Persisnya seperti apa Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya tidak dispesifikasi. Tugas kita hanya ini, siang malam berseru kepadanya, doa itu mesti sungguh-sungguh. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Izinkan saya mengkoreksi cara pandang kita yang salah tentang Allah. Dan kesalahpahaman besar terhadap karakternya. Kita itu selalu curiga Tuhan itu lelet kalau menjawab doa. Selalu telat alias terlambat. Gini ya. Kalau kita aja nggak bisa toleransi dengan orang yang tidak tepat waktu, janjian setengah jam kemudian baru muncul, padahal udah sepakat. Apalagi yang suka molornya itu hingga 1 jam atau berjam-jam. Kita aja nggak suka hati. Kita nganggap orang ini orang nggak bertanggung jawab, orang ini nggak dewasa, orang ini nggak menghormati orang lain. Masa Tuhan itu punya character flaws? Masa Tuhan itu punya cacat karakter? Itu kan gak mungkin ya. Jadi udahlah, gak usah curiga yang gituan, itu gak berbasis. Karena punctuality is God's character. Yang namanya tepat waktu itu karakter ilahi. Kalau gak percaya, orang kalau diubahkan sama Tuhan, yang dulu suka tidak menghargai waktu alias menyia-nyiakan kesempatan. Lihat ya, orang itu akhirnya berdoa begini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Pastilah salah satu buah roh sekalipun tidak ditulis ketepatan waktu. Tapi buah-buah roh semua di sana itu tentang kebaikan, kesetiaan semuanya itu pasti di dalamnya termasuk ada unsur tepat waktunya. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu punctual
Dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan itu tepat waktu. Jadi kalau doa kita dijawabnya nggak sesuai waktu kita, bukan Tuhan yang telat. Kita yang tergesa-gesa, kita yang terburu-buru. Dan kalau dijawabnya itu seperti lebih early, lebih dini daripada yang kita kira, ya berarti kita yang lelet, kita yang suka terlambat. Pokoknya Tuhan yang betul, kita yang salah, gitu aja. Saya ngomong begini bukan ini ya, bukan sebagai memaksakan sebuah teori, bukan. Hai manusia dan hai anak manusia seperti Anda dan saya. Siapa kita? Kita itu kritiki Allah. Tuhan yang lebih tahu, Allah yang lebih mengerti. Jadi kalau dia terkesan early, kalau dia terkesan dini menjawabnya, loh aku belum siap loh Tuhan. Ya berarti kita yang harus introspeksi. Ingat ya, di perjanjian baru murid-murid berdoa untuk kelepasan Petrus dari penjara, dilepaskan mereka masih sembahyang. Sampai-sampai nggak percaya kalau di depan itu adalah gembala mereka, yaitu Rasul Petrus. Ya kita harus introspeksi. Mungkin kita kurang percaya, kita kurang gercep lah, kurang gerak cepat dalam menangkap jawaban doa. Tapi kadang-kadang kita merasa, Tuhan, kenapa engkau tidak datang-datang? 4 hari terlambat. Gara-gara itu di-upgrade kan, mujizatnya harusnya kesembuhan, tapi Lazarus dibangkitkan. Kematian orang mati diberikan. Tuhan itu selalu punctual. Jadi saya nggak pernah worry. Kalau saya berdoa sungguh-sungguh, posisi saya, peran saya, porsi saya hanyalah berseru siang dan malam itu. Waktunya urusan Tuhan. I trust that He's punctual. Saya percaya Dia itu tepat waktu. Aku berkata kepadamu, ayat 8, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Garis bawahi. Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman di sini apa sih? Percaya. Iman itu bukan sekedar percaya. Kalau kita ayat ini ditaruh di atas maka sekedar percaya. Tapi ayat ini ditaruh di ayat 8. Ayat penghabisan dari satu perumpamaan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke 7, kita tahu iman seperti apa yang Yesus maksudkan. Ini iman yang tidak pelin-pelan. Kalau sekali itu ya itu. Gak gampang lupa gitu loh. Tadi doa apa? Doa itu gak boleh latah. Semua didoakan seperti pujasera. Lalu habis itu lupa tadi makan apa. Orang kalau doanya hanya begitu itu berarti gak serius dia. Itu berarti hal itu dia tidak inginkan sungguh-sungguh. Sebab orang kalau menginginkan sesuatu, itu seperti satu breed atau satu jenis anjing namanya pitbull. Kalau dia gigit, dia nggak lepas-lepaskan. Dipentungin pun, disiram air panas, dia nggak lepaskan. Doa itu harus begitu, sekali gigit nggak lepas. Terus gitu, nggak boleh pelin-pelan. Nggak boleh pindah-pindah, lompat-lompat, hit and run. Tidak boleh tabrak lari, itu nggak boleh. Dan doa juga bukanlah ajang coba-coba. Cobalah, nggak bisa, coba ini. Nggak, pakai cara alternatif. Atau pergi ke orang pintar, atau pergi ke mencari orang sakti, kuasa gelap. Nggak boleh gitu. Doa itu mesti fokus. Doa itu harus fokus ke Kristus. Oke, doa yang susah ditolak jadi yang seperti apa deskripsinya dalam saya rangkumkan ya apa yang kita telah pelajari sampai ayat 8. Doa seperti ini. Pertama, berdoa dengan tidak jemu hingga terjadi sesuatu. Saya tulis di sana tidak hingga terjadi sesuatu, maksudnya gak tentu sesuatu itu persis sesuai dengan keinginanmu. Tapi orang kalau berdoa, pasti terjadi sesuatu. Nah pertanyaannya terjadi apa? Terkadang terjadi sesuai aplikasi. Tapi kadang-kadang terjadi di luar dugaan kita. Pokoknya yang pasti, berdoa pasti terjadi sesuatu. Karena Alkitab mengatakan, ini dari mulut Yesus. Barang siapa minta, ia akan mendapat. Barang siapa mencari, dia akan menemukan. Yang mengetuk, pintu pasti dibukakan. Kalau kita nggak dapat ya karena kita nggak minta. Yakobus ngomong begitu kan. Kamu tidak dapat karena kamu tidak berminta, kamu tidak berdoa. Meskipun tidak berarti doa selalu dapat yang kau inginkan. Kalau itu memuaskan hawa nafsu saja. Tetapi kamu tidak mendapat, kamu tidak memperoleh karena kamu tidak berdoa. Jadi saya yakin satu hal. Kalau kita tidak jemu doanya, pasti terjadi sesuatu. Semoga terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau tidak,
God knows better, Tuhan lebih tahu. Yang pasti, pokoknya yang pasti ini tidak perlu ragu lagi adalah kalau kita berdoa dengan tidak jemu, pasti terjadi sesuatu. Singkatnya saya pernah sekali mendoakan seorang ibu tua agar dia sembuh dari stroke dan lumpuh di kursi rodanya. Setelah saya doa 2 jam, sampai ibu itu merasa sudah anak muda. Itu waktu saya masih belum dewasa iman, saya masih lahir baru. Sehingga seluruh keluarganya pun turut terbeban. Sembuh? Tidak. Tapi gara-gara saya doa itu, anaknya yang gak pernah berdoa, kepenuhan Roh Kudus. Mamanya gak sembuh. Gara-gara saya doa itu, cucunya bertobat, lihat orang Kristen kok sungguh-sungguh ya mendoakan orang sakit yang bukan siapa-siapa. Itu juga bukan keluarganya. Dia terharu. Dan belum lagi, anak ibu yang itu juga satunya, jantungnya minggu depan waktu cek kembali, maka tidak jadi operasi karena tiba-tiba penyumbatannya tiada. Kok bisa ya? Saya nggak tahu semua itu sampai tahun-tahun ke depan ketika saya diberitahu efek samping daripada doa saya. Memang akhirnya ibu itu tidak sembuh sama sekali dan dia berkata, terima kasih kamu pulang ya nak. Saya kecewa. Pikir-pikir lagi, ngapain saya kecewa? Minggu itu saya sangat down. Ternyata saya pelajari ini, kalau kita doa dengan tidak jemu, pasti terjadi sesuatu sekalipun kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. 2, berdoa dengan karakter Allah. Bahwa Tuhan itu baik. Berdoa itu gak boleh buta. Tuhan gak suka orang yang buta doanya. Peta boleh buta, peta buta. Tapi doa tidak boleh buta. Berdoa dengan karakter Allah. Taruh karakter Allah itu di depanmu seperti kelinci yang lihat wortel. Itu bukan jawaban doa yang harus ada di hadapan. Yang harus Anda letakkan persis di depanmu. Front view. Pemandangan depanmu itu hanya adalah karakter Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Dan dia itu pengabul doa. Anda harus yakin. Karena itu motivasi iman kita. 3, berdoa dengan iman yang tidak pelin-pelan atas janji Tuhan. Kalau Anda sudah peroleh satu janji, pegang itu sungguh-sungguh seperti pitbulls tadi. Sekali gigit terus. Jangan dilepas. Sampai kejadian. Amin. Saya harap di akhir tahun ini Anda merombak cara berdoa. Karena tahun depan, percayalah, doa kita akan sangat berguna. Dan kalau kita tidak membangun hidup doa kita, susah. Tapi kalau kita membangun doa kita dengan sungguh-sungguh, doa kita susah ditolak. Karena Tuhan suka mengabulkan doa putra-putrinya. Mari kita sama-sama bawa hidup kita ke hadapannya. Ku bawa hidupku sekarang. Mari sekarang angkat tangan kita sebelum kita caroling lagi setelah ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertaimu dan doa-doamu. Dalam nama Yesus, amin. And there I find you in the mystery.